demokrasi itu tidak bisa kemudian hanya dianggap selesai pada waktu momentum pemilu saja. Itu yang paling penting harus kita garis bawah. Di beberapa tahun ke depan, anak-anak muda itu udah nggak mau nyoblos. Bagaimana agar di lingkungan yang lebih awam, di lingkungan yang lebih grassroots di bawah, itu mereka berbicara soal politik dan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman pemilih. Selamat datang di acara podcast KPU Blitar, yaitu Ngobrol Santai, di mana podcast ini merupakan ruang santai ya untuk kita berbicara, ngobrol terkait seputar pemilu, demokrasi, ataupun partisipasi masyarakat ya dalam suatu pemilihan di Indonesia ini. Nah, kebetulan perkenalkan, nama saya Raditya Dicaksono. Di sini saya selaku pembawa acara dalam podcast edisi kali ini dengan tema yaitu demokrasi dan pemilu dan juga tantangan dalam penerapan demokrasi di Indonesia ini. Nah, dalam tema kali ini ya, saya pun tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh salah satu narasumber hebat, seorang masih muda, yaitu Pak Yusron Mustafa ya, SH, selaku Direktur dari Yayasan Keadilan dan Edukasi Hukum Nasional. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Mas Radit. Oke. Makasih Mas ya sudah mau hadir kesempatan kali ini. Jadi ya Mas ya, Mas ini Direktur dari Yayasan Keadilan dan Edukasi Hukum Nasional Mas ya? Ya, betul. Itu bisa nggak Mas dijelaskan sedikit Mas, itu terkait seperti apa gitu Mas, yayasan tersebut? Lembaga kami ya. Okay. Jadi kalau yayasan kami itu, Yayasan Keadilan dan Edukasi Hukum Nasional itu pertama bergeraknya dalam bidang advokasi masyarakat. Jadi dalam bidang advokasi masyarakat, kita melakukan advokasi ke bawah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau hal-hal apapun yang dibutuhkan secara sosial di masyarakat. Selain itu kita juga menyediakan bantuan hukum. Jadi di yayasan kita juga menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Kalau masyarakat itu misalkan mengurus perkara di pengadilan atau di kepolisian yang tidak punya biaya ya, namanya biaya hukum juga kadang nggak murah juga. Nah itu bisa ke yayasan kami ketika mereka itu katakanlah kurang sanggup lah secara finansial untuk jasa hukum. Selain itu, yayasan kami juga bergerak dalam bidang edukasi. Jadi kita sering beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan di kampus-kampus, mengadakan diskusi. Ya yang kita bahas banyak. Salah satunya kadang terkait dengan pemilu dan demokrasi. Seperti bulan kemarin kita juga ngangkat soal pemilu itu di kabupaten sebelah itu di Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga membahas terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Tuh, ya baik skup nasional maupun yang sifatnya di lingkup daerah atau regional. Kira-kira begitu bergeraknya yayasan kami itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Yusron penjelasannya. Mungkin Mas ya, sini kita mungkin sedikit membahas ya terkait dengan pemilu demokrasi ya, yang dimana kan memang selama ini kan pemilu itu selalu dikaitkan dengan demokrasi ya. Nah, dimana dulu pertama kali pemilu itu kan tahun 1955, kemudian kemarin terakhir juga diselenggarakan tahun 2024 Mas ya, pemilu itu. Nah, kalau dari jenengan nih Mas, menurut jenengan itu sejauh ini bagaimana sih Mas hubungan antara demokrasi dan pemilu Mas untuk pemilu di Indonesia ini seperti apa? Penerapannya lah dalam masyarakat itu seperti apa kalau menurut jenengan? Oke, ya kalau kita berbicara soal hubungan antara demokrasi dan pemilu ya, saya jelaskan dulu. Jadi yang namanya demokrasi itu secara bahasa kan pemerintahan yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat ya. Benar. Yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar itu tepatnya di pasal 1 ayat 2. Jadi kedaulatan itu berdasarkan di tangan rakyat, berada di tangan rakyat. Jadi kalau kita berbicara soal negara demokrasi, jadi pengejawantahan daripada sistem demokrasi itu ya di pelaksanaan pemilu. Di pelaksanaan pemilu. Jadi keterkaitannya di situ. Di ketika kita menganut sistem demokrasi di negara kita, ini kan pelaksanaan pemilu itu menjadi barometer daripada kualitas demokrasi yang ada di negara kita. Kenapa begitu? Karena dalam prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu itu setidaknya ada 3 prinsip di situ. Yang pertama, prinsip pertama itu adalah terkait dengan kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah terkait dengan pemerintahan yang sah, karena pelaksanaannya melalui pemilu tadi, melalui penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan secara sah oleh lembaga yang sah dan dinaungi oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah
prinsip daripada pemilu adalah pergantian pemerintahan yang teratur. Jadi pelaksanaan pemilu kita kan 5 tahun sekali ya, Benar, meskipun kemarin juga barusan ada putusan MK itu nomor 135 itu tahun 2024. Jadi kalau berbicara soal hubungan antara pemilu dan demokrasi, saya rasa ketika kualitas pemilu dalam hal ini adalah sistem pemilunya itu baik, maka kita bisa menganggap nilai demokrasi di negara kita itu juga baik. Karena keterkaitannya begitu. Jadi karena pemilu secara prinsip itu mengejawantahkan daripada sistem demokrasi. Kira-kira begitulah Mas Radit. Iya, oke, baik, benar Mas Hadi ya. Mas sampaikan tadi Mang. Jadi pemilu itu kan sebenarnya sebagai wajah Mas, wajah wujud nyata ya dari suatu demokrasi ya, apalagi di Indonesia ini. Cuman memang dalam prakteknya itu memang banyak tantangan Mas ya. Betul. Lagi kalau kita lihat itu kan masih banyak ya kayak misalnya apa? Konten-konten itu yang nyebaran kayak adanya hoax-hoax, kampanye-kampanye hitam misalnya, politik uang, dan mungkin juga cukup banyak mungkin kayak kita Mas ya, orang-orang Mas, generasi muda itu yang masih banyak milih golput dulu Mas. Nah, sebenarnya sangat disayangkan Mas ya. Iya. Nah, apalagi itu sebenarnya berdekatan dengan itu Mas, rendahnya kesadaran ya generasi kita tuh untuk dalam pemilihan seperti itu misalnya. Nah, kalau menurut jenengan nih Mas, sejauh ini selama jenengan misalkan ini di Blitar Mas ya, Blitar sendiri itu setahu Mas seperti apa sih Mas generasi muda di Blitar ini dalam mereka itu tertarikan dalam pemilihan Mas seperti apa? Setahu Mas itu seperti apa? Oke, soal generasi muda ya, dan kalau kita berbicara dalam konteks Kabupaten Blitar nih, soal kualitas partisipasi lah, kata partisipasi. Kalau kita lihat data itu sebenarnya dalam pemilu 2024 itu ada kurang lebih 82% partisipasi pemilih di Kabupaten Blitar pada saat pemilu. Namun kalau kita berbicara lebih dalam soal kualitas bagaimana mereka memilih, lah inilah kita berbicara soal adanya money politik di situ. Nah, tapi tentu kita tidak bisa kemudian hanya melihat di dasarnya saja. Kita harus lebih melihat ke dalam. Jadi kami rasa ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kemudian generasi muda itu satu pertama golput. Kemudian kedua, mereka itu juga kadang kalau nggak dikasih bahasanya money politik itu ya, amplop itu ya, mereka nggak mau datang ke TPS misalkan. Ada juga yang mau datang ke TPS tapi milihnya ngasal. Jadi beberapa kali kita sharing dengan teman-teman yang muda-muda ya, mereka itu datang ke TPS, terus kemudian mereka itu nggak buka, langsung dicoblos. Nah ini kan tentu ada beberapa faktor-faktor tertentu. Nah ketika kita membaca nih, jadi di dalam teori pemilu itu setidaknya ada 6 variabel teknis dalam sistem pemilu yang selalu menjadi patokan, oh ini digeser, ini sistemnya dirubah-rubah, itu setidaknya ada 6 variabel teknis. Kami rasa salah satu atau beberapa hal dari variabel teknis inilah yang menyebabkan kondisi-kondisi seperti itu. Nah misalkan nih, dalam salah satu variabel teknis, ini soal sistem pencalonan. Kita berbicara soal sistem pencalonan. Dalam sistem pencalonan itu, yang kita anut hari ini kan sistemnya kalau kita berbicara anggota dewan kan proporsional terbuka. Nah, karena proporsional terbuka itulah calon ini kan menjadi banyak. Calon ini menjadi banyak dan setiap calon ini berlomba-lomba untuk mendapatkan suara masing-masing yang lebih banyak. Karena ketika partai itu mendapatkan kursi, misalkan nih 3 kursi. Dalam penentuan siapa nih yang lolos untuk menduduki kursi nomor 1, 2, 3, ini kan berdasarkan suara terbanyak. Akhirnya masing-masing caleg ini kan berlomba-lomba untuk bergerak agar dia mendapatkan suara terbanyak. Nah dari sinilah potensi money politik ini terjadi. Satu dari situ. Karena apa? Mereka berlomba-lomba semuanya masuk. Bahkan kalau kita melihat nih, ini sudah seperti rahasia umum ya. Satu rumah itu bisa menerima, misalkan nih dalam sekup DPRD kabupaten misalkan, mereka bisa menerima 2-3 amplop dari masing-masing dewan ini. Akhirnya apa? Memilih itu ada yang mereka mengatakan yang ngasih paling banyak nih yang saya pilih. Atau kemudian mereka menganggap ya udah saya coblos semua. Nah, ketika coblos semua ini kan hasilnya ini kan menjadi tidak sah kan suaranya ini. Nah, ini menjadi salah satu faktor penyebab daripada money politik. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan teman-teman pemuda itu sangat malas sekali datang ke TPS. Adalah soal jadwal penyelenggaraan.
Jadwal penyelenggaraan seperti yang tadi dari awal saya singgung, ada putusan MK itu nomor 135 tahun 2024. Itu kan kenapa kemudian putusan MK itu muncul? Karena kita 2024 kemarin kita mengenal adanya pemilu 5 kota. Ya kan? Pemilu 5 kota, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Bayangkan kita ini anak muda, terus kemudian dalam satu waktu kita harus memilih kelima-limanya. Ini kan pusing juga, kenal aja enggak ya kan? Seperti yang di DPD Jawa Timur itu yang dipilih yang cantik itu, yang jadi yang cantik itu yang sempat viral. Nah, itu kan menunjukkan bahwa teman-teman pemuda ini memilih tidak berdasarkan keyakinan hati nurani atau tidak berdasarkan visi misi yang disampaikan. Bisa jadi karena amplop, bisa jadi karena ngawur, dan bisa jadi tidak datang ke TPS itu karena malas. Yang dipilih banyak, pusing mereka. Anak-anak muda hari ini kan sukanya yang simpel-simpel kan, semuanya instan, simpel. Jadi karena adanya pemilu yang begitu banyak itu 5 kota itu menyebabkan menjadi salah satu faktor daripada adanya golput dan money politik. Saya kira dari variabel teknis itulah yang mempengaruhi juga kondisi sosial di masyarakat terkait dengan golput dan money politik itu. Kira-kira begitu Mas Radit kalau menurut saya. Oke, nah baik Mas, bener. Memang generasi muda ini kan sebenarnya punya peranan yang besar juga Mas ya, terutama dalam demokrasi di negara kita ini. Nah emang sayang sekali memang masih banyak itu masyarakat di luar sana itu yang memang lebih rendah dalam mendapatkan edukasi, mungkin juga masih rendah ya. Mungkin juga mereka pun juga mungkin karena masih muda juga mungkin jiwanya pun juga mungkin ya belum fokus lah ke arah seperti itu, masih mungkin main-main dan sebagainya seperti itu. Nah memang itu sebuah tantangannya saat ada ini Mas. Mungkin ke depan pun juga tantangan itu mungkin lebih naik lagi Mas, lebih banyak lagi. Nah mungkin Mas ini kan tadi kan selaku Direktur Yayasan Mas ya, edukasi hukum nih. Iya. Selama dari pengalaman Mas ini seperti apa Mas ketika memberikan edukasi hukum kepada generasi muda ya, terutama Mas itu gimana memberikan pemahaman itu yang mungkin mereka tuh bisa dengan dengan cepat dan mungkin paham loh memaknai arti dalam pemilu itu seperti apa, demokrasi itu seperti apa, berjalan seperti apa itu Mas. Apakah ada langkah-langkah strategis mungkin yang memberikan edukasi ke generasi muda itu biar mereka itu mungkin tahu memang kita ini tuh sebagai generasi muda itu juga harus sebagai generasi yang mengawasi juga jalannya demokrasi di negara kita ini. Jangan sampai kok kita sebagai generasi muda itu merusaklah demokrasi tersebut kan. Kita harus menjaga, harus mendukung seperti itu Mas. Mungkin ada nggak langkah-langkah mungkin pengalaman Mas dalam memberikan edukasi untuk masyarakat? Oke, kita kalau berbicara soal edukasi, soal demokrasi ya, dalam hal ini adalah demokrasi dan politik. Jadi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa demokrasi itu tidak bisa kemudian hanya dianggap selesai pada waktu momentum pemilu saja. Itu yang paling penting ini harus kita garis bawahi. Jadi seringkali yang ada di masyarakat itu kita kalau sudah ngomongin soal pemilu itu baru orang-orang itu mulai sadar soal kebijakan dan lain sebagainya, jalannya rusak dan lain sebagainya. Itu ketika momentum pemilu. Padahal kalau kita berbicara soal demokrasi yang substansial, ini tidak hanya berakhir ketika selesai nyoblos di TPS, gitu kan? Ini tidak hanya selesai 5 menit saja. Itu demokrasi substansial bukan seperti itu. Tapi demokrasi itu ketika kita sudah memilih, ketika pemerintah ini sudah disahkan, jadi kita juga harus ikut mengawal kebijakan-kebijakan itu. Itulah demokrasi. Dan hari ini saya rasa supporting system dalam rangka pengawalan demokrasi itu sudah sangat mudah sekali. Dengan apa? Dengan media sosial. Kemudian hari ini pemerintah sudah mulai masuk kepada e-government, government yang bisa dipantau melalui situs web dan lain sebagainya. Banyak juga informasi-informasi yang disampaikan melalui kanal-kanal lah, ya baik itu TikTok, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Saya rasa generasi muda ke depan itu jauh lebih mudah dalam rangka mengakses soal informasi-informasi itu. Terlepas hari ini memang banjir informasi ya, banyak hoax dan lain sebagainya, tapi ya generasi muda kami rasa harus lebih canggih dan lebih pandai untuk memfilter terkait dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan. Nah, dalam konteks demokrasi atau dalam konteks edukasi soal demokrasi,
sebenarnya kalau kita melihat realita yang ada di negara kita, seolah-olah kok yang memberikan edukasi itu hanya penyelenggara saja, KPU, Bawaslu, begitu kan? Dan itu pun secara gencar dilaksanakan ketika menjelang pemilihan. Nah, inilah menjadi problem yang perlu kita baca. Padahal seharusnya partai-partai itu memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Tapi yang terjadi hari ini, partai politik itu kan turun ketika mereka mau nyari suara melalui calon-calonnya itu kan. Nah, inilah bagi saya ini menjadi problem tertentu supaya generasi muda ini lebih canggih lagi lah kira-kira. Tapi kalau dari lembaga kami sendiri itu kerap beberapa kali kita mengadakan diskusi-diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, dengan kawan-kawan pemuda, baik itu dari ormas-ormas tertentu lah atau LSM-LSM itu untuk bergabung dengan kami mengadakan agenda diskusi soal politik dan demokrasi. Kami selalu menyampaikan bahwa demokrasi itu tidak selesai 5 menit di TPS. Demokrasi secara substansial itu harus dikawal mulai dari pengesahan pemerintahan sampai dengan nanti pemilu berikutnya. Jadi kami selalu menyampaikan itu. Kami kemarin juga bekerja sama dengan KPU Tulungagung kemarin, kita mengadakan diskusi bersama. Barangkali nanti KPU Blitar juga bisa bekerja sama dengan kami ya, untuk mengadakan agenda diskusi bareng dengan mahasiswa, dengan teman-teman pemuda. Dari diskusi-diskusi yang masif itu, harapan kami mereka tidak hanya selesai berbicara demokrasi itu hanya coblosan saja. Tapi berbicara demokrasi itu dalam skup yang lebih luas dan substansial, yaitu demokrasi dalam pengawalan pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan yang hari ini diberlakukan. Kira-kira begitu. Selain itu, kami ingin mengkampanyekan juga nanti di media-media sosial itu, misalkan hari ini banyak kok kanal-kanal itu seperti Info Pemilu dan lain sebagainya, atau seperti Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, ada Rumah Pemilu juga, ada banyak lah kira-kira yang mereka itu juga mempublish perihal soal pendidikan politik dan demokrasi. Tapi harapan dari lembaga kami sebenarnya, partai itu harus lebih gencar melakukan pendidikan politik, tidak hanya menjelang coblosan saja, tapi ketika jauh-jauh hari, bahkan ketika sudah selesai pelantikan, itu mereka harus terus itu mengkampanyekan soal kebijakan-kebijakan. Karena pemuda itu kalau kemudian tidak diberikan pemahaman terkait demokrasi itu tidak hanya coblosan nih, tapi pengawal. Mereka kan otomatis apatis, tutup mata, tutup telinga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang hari ini diberlakukan. Padahal berbicara demokrasi substansial, kita harus mengawal pemerintahan mulai dari awal sampai akhir, sampai pemilihan lagi, gitu loh. Dan ketika kita mengawal kebijakan dari awal sampai akhir, otomatis pemilu berikutnya kita akan menjadikan kemarin-kemarin itu sebagai evaluasi. Sehingga pilihan ke depan itu barometernya atau ukurannya adalah terkait dengan kinerja tadi. Nah, otomatis demokrasi ini sudah substansial melihat bagaimana kinerja, visi misi dan lain sebagainya. Saya kira hari ini lebih seperti itulah. Karena kan kalau kita berbicara soal personal, misalkan anggota dewan nih habis jadi, kan belum tentu basisnya itu diurus kan, dan belum tentu juga yang kemarin nyoblos itu mengawal secara penuh bagaimana anggota dewan ini misalkan membawa aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, kemudian nanti kalau dewan ini nyalonin lagi, mereka kan tidak mengevaluasi. Nah, inilah yang kemudian hari ini saya katakan demokrasi itu belum secara substansial, masih secara seremonial saja, hanya coblosan saja di TPS itu. Nah, kira-kira gitu Mas Radit. Oke, baik Mas Jiron. Baik, tadi kan kita bicara terkait tantangan-tantangan ya dalam satu milu ya. Memang tantangan milu itu memang makin bertambah terus ya, macam-macam. Betul. Namun gini Mas, tadi ya terkait generasi muda, misalnya partisipasi masyarakat juga itu memang kan banyak sekali kendala-kendala yang masih belum diselesaikan di masyarakat itu sendiri Mas, oleh pemerintah kita juga. Nah, ini Mas, dari Mas sendiri sih, ada nggak sih Mas misalnya pesan-pesan atau misalnya mungkin strategi lah dalam mungkin mengajak ya generasi muda atau masyarakat di luar sana itu mungkin mengkampanyekan lah bagaimana sih biar kita itu sebagai generasi muda itu sadar lah dan aktif lah dalam memberikan nilai demokrasi kita dalam satu pemilu Indonesia ini ya.
seperti apa gitu. Ada nggak langkah-langkah gitu pesan dari Mas untuk generasi muda itu biar mereka tuh sadar lah aktif, kita tuh harus aktif juga gitu. Tidak hanya mungkin generasi dulu ya, generasi yang sekarang ini karena sudah berganti generasi Mas ya itu biar terus sadar lah bahwa memang pemilu ini tuh adalah hak dari seluruh masyarakat Indonesia kan. Ketika mereka tuh sudah memenuhi syarat untuk memilih, mencoblos, itu hanya tidak sekedar mencoblos saja gitu loh. Tapi juga ada rasa untuk mereka itu ya ingin partisipasi aktif lah untuk memberikan nilai demokrasi dalam pemilu setiap hari. Saya jadi teringat bahwa ini kan sudah mulai bonus demografi ya. Jadi usia anak-anak muda ini jauh lebih banyak daripada generasi-generasi tua. Dan kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kita berbicara soal kita bisa ngomong gini. Bisa jadi di beberapa tahun ke depan anak-anak muda itu udah nggak mau nyoblos. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Anak-anak muda itu udah nggak mau nyoblos, udah nggak mau milih karena sudah terlalu muak dengan bagaimana kondisi politik di negara kita hari ini, ya kan? Karena kita berbicara soal pemilu itu seolah-olah menjadi alat kekuasaan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi pemerintah itu mendesain sedemikian rupa agar sistem pemilu itu bisa melanggengkan kekuasaan yang hari ini dikuasai oleh mereka-mereka itu, elit-elit itu. Nah, sehingga edukasi yang seharusnya diberikan oleh partai politik misalkan ke bawah ini kan seolah-olah tidak ada kecuali menjelang momentum politik saja, pemilu. Nah, kalau bagi kami, saya rasa beberapa langkah yang dilaksanakan oleh KPU itu sudah bagus dan perlu diapresiasi. Misalkan terjun ke sekolahan-sekolahan, memberikan edukasi ke sekolahan terkait dengan pentingnya pengawalan terhadap demokrasi di negara kita. Jadi mereka anak-anak muda di kelas misalkan SMA lah kira-kira yang sudah, karena mereka nanti juga akan memilih kan, karena usianya 17 ke atas pasti akan memilih. Di anak-anak SMA itu seharusnya sudah mulai diberikan pendidikan politik dan demokrasi. Mulai dari jenjang sekolahan itulah kemudian kesadaran itu muncul. Sehingga anak-anak muda hari ini ketika mereka melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau ketika lulus mereka bekerja, mereka tetap memiliki kesadaran bagaimana mereka harus tetap mengawal demokrasi negara kita ini. Karena kalau tidak begitu, seperti yang saya sampaikan tadi tidak menutup kemungkinan generasi muda kita nanti tidak akan mau memilih ketika mereka tidak disadarkan betul atas pentingnya demokrasi. Ini pertama melalui lembaga pendidikan. Jadi lembaga-lembaga pendidikan ini sudah harus dikampanyekan terkait dengan pendidikan politik dan demokrasi. Bukan sentimen terhadap pemerintah ya, tapi terkait dengan bagaimana sih demokrasi itu sebenarnya yang substansial itu bagaimana sih? Dan kemudian ketika kita mengkritik pemerintah itu boleh nggak sih sebenarnya? Nah, itulah kira-kira yang perlu disampaikan. Selain itu, karena di masyarakat kita ini kan banyak ya ormas-ormas, kemudian LSM dan lain sebagainya. Ormas yang besar misalkan seperti NU, Muhammadiyah, kemudian ada banyak ormas-ormas yang lain lah kira-kira. Nah, ormas-ormas ini di dalam internalnya ini juga harus sering kali berbicara soal demokrasi juga. Karena apa? Yang bisa disusupi atau dimasuki ke ranah lingkup masyarakat yang lebih awam itu adalah ormas-ormas itu. Misalkan nih, kita nggak usah jauh-jauh di lingkungan kita saja, ada jamaah-jamaah Yasin. Itu kan pasti ada afiliasinya tuh dengan ormas kan, ada jamaah Yasin itu kan, yang rutin dilaksanakan setiap minggu. Bayangkan ketika di jamaah Yasin itu, dalam 1 minggu sekali misalkan, mereka itu ada pendidikan demokrasinya. Setiap minggu begitu terus misalkan. Ada yang memimpin diskusi soal bagaimana pemerintah. Itu saya rasa mesti bagus iklim demokrasi di negara kita. Karena secara alamiah mereka akan melaksanakan itu kan. Meskipun nggak usah lama-lama lah, 5 menit, 10 menit kita bicara soal demokrasi, kita bicara soal pemerintah, bicara soal negara kita. Mereka kan akhirnya tergugah dengan kebijakan-kebijakan yang hari ini mereka dapat. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu bisa nggak oleh pemerintah dijawab itu? Bagaimana agar di lingkungan yang lebih awam, di lingkungan yang lebih grassroots di bawah, itu mereka berbicara soal politik dan demokrasi.
tidak menganggap politik itu hal yang tabu, hal yang menakutkan, Iya. hal yang kotor, tidak melihat itu. Tapi politik dan demokrasi adalah hal yang harus dikawal, hal yang perlu kita diskusikan, yang kira-kira begitu. Jadi di lembaga sekolahan untuk anak-anak muda, kemudian di lingkup ormas-ormas itu, di lingkup masyarakat itu, yang sudah ada organisasi secara alamiah, secara organik, ini juga harus ada berbicara soal seperti itu. Dan kami rasa seperti edukasi dari pemerintah itu penting. Ketika misalkan nih presiden, kemudian menteri tidak mengajarkan soal dialektika di masyarakat, soal pentingnya mengawal kebijakan pemerintah oleh masyarakat, itu saya rasa juga sulit juga, karena dorongan dari pemerintah itulah yang lebih penting. Anggota-anggota dewan misalkan mereka turun ke dapil, kemudian mengedukasi seperti itu. Kemudian belum lagi kalau LSM yang punya, kayak misalkan yayasan saya nih, kan tidak didanai oleh pemerintah. Kita punya kesadaran sendiri bagaimana kita menggugah kesadaran anak-anak muda. Bayangkan kalau seperti lembaga-lembaga itu ada didanai oleh pemerintah, itu pasti lebih masif lagi. Nah, kira-kira begitu. Tapi harapan kami anak-anak muda itu di lingkup sekolah itu sudah dibentuk seperti itu. Kami rasa KPU Kabupaten Blitar khususnya hari ini perlu diapresiasi karena sudah turun ke sekolah-sekolah. Gitu Mas Radit. Menarik sekali Mas ya kita membahas terkait ada pemilu demokrasi ini memang salah berkaitan erat lah. Iya. Dimana ketika ada pemilu itu harus ada demokrasi yang terus kita harus pertahankan ya dalam melaksanakannya seperti itu. Nah, tadi menarik itu Mas ketika membahas terkait tadi ya generasi muda, kemudian tantangan-tantangan dalam pemilu atau pilkada, kemudian ada yang tadi kayak apa? Politik uang, mungkin juga ada yang dari berita-berita bohong, juga terkait edukasi ke masyarakat ya, itu memang yang dimana kami KPI pun juga terus menggencarkan ya, itu supaya nanti masyarakat itu pada generasi muda itu juga mereka dari awal sudah paham Mas mengenai pemilu itu seperti apa, pemilihan itu seperti apa. Jadi ketika nanti mereka sudah mencapai umurnya, batas umur itu untuk sudah diperbolehkan untuk memilih, mereka tidak lagi bingung, tidak lagi bertanya-tanya harus seperti apa seperti itu. Nah, ini Mas, saya dengar Mas dulu kan masih PPK ya? Iya. 2024 ya kemarin gitu. Betul. Dari pengalaman Mas itu sebagai PPK itu apa evaluasi selama mungkin kemarin mengikuti pemilu dan pilkada Mas di tahun 2024 kemarin itu apa mungkin evaluasi yang bisa diberikan lah untuk pemerintah mungkin ke depannya ya agar dalam menjalankan demokrasi di pemilihan umum itu menjadi lebih baik lagi. Iya. Jadi tidak ada hal-hal mungkin yang kemarin masih ada bisa diperbaiki lagi, bisa ditingkatkan dan sebagainya. Mungkin silakan. Oke, Mas Radit, kalau ini sebenarnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ini. Kita berbicara karena memang saya pernah berposisi sebagai PPK ya di tingkat kecamatan ya, penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan lah kira-kira. Jadi kalau kita berbicara secara teori pemilu ya, ini setidaknya kalau kita berbicara soal evaluasi nih, jadi ada 6 variabel teknis pemilu yang perlu kita lihat. Yang pertama itu ada besaran dapil. Jadi besaran dapil itu maksudnya terkait dengan wilayah dapilnya ini mana saja dan berapa calonnya. Nah, itu kira-kira yang variabel teknis pertama yang sering diubah-ubah itu. Dapil 1 misalkan di kecamatan mana saja, calonnya berapa jumlahnya. Nah, itu kan ada penentuannya itu di apa namanya open legal policy juga itu. Kemudian yang kedua itu adalah teknis pencalonan. Teknis pencalonan ini juga berpengaruh terhadap seperti sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Itu kan sistem pencalonan. Jadi mereka pakai daftar terbuka atau tertutup. Sehingga ini nanti akan berimplikasi secara teknis di dalam pelaksanaan, di dalam kampanye, di dalam pemilihan. Belum lagi kalau kita menyentuh soal isu money politik tadi. Tuh. Kemudian yang ketiga itu adalah teknis pemberian suara atau teknis pencoblosan. Misalkan si pemilih ini nanti nyoblos partainya apa nyoblos calonnya sih? Nah, gitulah kira-kira. Ini juga berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi memilih, kemudian bagaimana kualitas pemilihannya juga ini mempengaruhi. Kemudian yang keempat, ada konversi suara menjadi kursi. Jadi kalau kita berbicara soal pemilu yang kemarin, itu kan seperti kemarin kalau kita melihat
yang DPR ya, yang DPR RI, kemudian DPRD itu kan pakai sistem Saintelegu, bilangan pembagi ganjil itu loh. Kalau yang dulu kita pakai namanya bilangan pembagi pemilih. Misalkan jumlah suaranya di total dulu, kemudian dibagi, jadi harga satu kursinya berapa. Nah kalau yang kemarin kan enggak, kemarin itu dibagi 1, 3, 5 dalam sistem Saintelegu. Nah inilah sistem konversi suara menjadi kursi. Ini kan berpengaruh itu terhadap hasilnya. Sangat berbeda ketika pakai sistem bilangan pembagi pemilih dengan sistem Saintelegu. Itu pasti sangat berbeda sekali. Kemudian yang kelima, itu ada variabel teknis kelima, itu ada yang namanya ambang batas. Jadi ambang batas itu atau electoral threshold itu ada dua. Yang satu itu presidential threshold, yang kedua itu ada parliamentary threshold. Nah, kalau kita melihat pemilu yang kemarin nih, ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi. Misalkan nih, karena parliamentary threshold atau ambang batas parlemen kita menganut minimal 4% dari jumlah suara keseluruhan di nasional, baru bisa diikutkan dalam konversi kursi. Nah, ini menjadi masalah. Seperti misalkan kemarin, saya sebut saja partainya P3 kemarin. Ada salah satu calon di Dapil Madura itu, suaranya sampai 300.000. Tapi karena partai secara nasional suaranya ini tidak mencapai 4%, ini tidak bisa diikutkan dalam penghitungan untuk mengkonversi kursi. Nah, ini menjadi problem juga kalau kita berbicara soal sistem pemilu kita kan pemilu proporsional. Otomatis orang-orang secara kelompok itu kan bisa memilih nih, oh karena kelompok kami suka dengan calon A, ini akhirnya memilih A sehingga suaranya sangat tinggi. Nah, begitu dilihat secara nasional keseluruhan dari semua dapil dikumpulkan ternyata nggak ada 4%. Akhirnya kan kasihan, terus suaranya ini kemana? Suaranya kan akhirnya tidak diwakili. Nah ini menjadi evaluasi bagi kami. Kemudian yang terakhir adalah variabel teknis yang terakhir adalah jadwal penyelenggaraan. Jadwal penyelenggaraan ini sangat berpengaruh juga terhadap partisipasi. Misalkan nih kayak yang kemarin pemilu 5 kota, untungnya udah ada putusan MK ya. Untungnya udah ada putusan MK sehingga besok itu harapannya antara pemilu di tingkat nasional dan daerah itu dipisah, jadwalkan masing-masing. Jadi misalkan nasional itu hanya memilih presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD. Yang 3 saja. Otomatis kan kita bisa mempersempit calon-calonnya, jumlah calonnya itu kan juga bisa lebih mudah masyarakat itu untuk memahami. Jadi evaluasi kami termasuk ketika saya di penyelenggara repot juga kalau 5 kota. Capeknya juga minta ampun secara penyelenggaraan. Belum lagi nanti di lingkup TPS ada KPPS. Mereka itu menghitungnya itu bahkan ketika menghitung dari jam 1 siang sampai ada yang sampai subuh. Nah ini kan akan apa ya, berpengaruh juga terhadap kualitas mereka membaca suaranya, misalkan mengoreksi dan sebagainya. Belum lagi berbicara soal saksi. Kemudian orang-orang yang memantau. Kalau sudah masuk di jam 9 malam ke atas itu kan orang-orang udah pasti capek. Udah pasti capek kemudian pulang. Nah, inilah implikasi daripada jadwal penyelenggaraan yang menggunakan pemilu 5 kota. Nah, ini perlu dievaluasi. Baik dalam segi partisipasi pemilih, dalam segi calon yang menyampaikan visi misi, maupun dalam segi penyelenggara juga. Sangat capek itu. Nah, kira-kira dari 6 variabel teknis itulah yang kemudian harus kita evaluasi bersama. Misalkan di ambang batas, kemudian metode pencalonan, dan kemudian ada jadwal penyelenggaraan. Saya kira kalau kita berbicara soal demokrasi yang lebih substansial dalam yang diejawantahkan dalam sistem pemilu itu, nah sistem pemilu ini yang perlu diperbaiki. Saya kira dari putusan-putusan MK yang terakhir itu sudah sangat progresif. Misalkan ambang batas parlemen itu sudah dalam dalam pertimbangan MK itu sudah yang terkait dengan parliamentary threshold ya, itu sudah disampaikan bahwa ambang batas itu nggak ada. Harusnya nggak ada dan harus mempertimbangkan soal sistem pemilu proporsional. Nah, sistem pemilu proporsional itu seperti apa? Sistem pemilu proporsional itu jadi jumlah suara yang dikonversi menjadi kursi itu tidak jomplang, tidak jauh ini rentannya. Kayak P3 kemarin Ahmad Baidowi dari caleg dari partai P3 dapat 300.000 suara, tapi tidak bisa mendapatkan kursi. Nah, ini kan berarti tidak proporsional. Nah, ini bisa dilihat.
Mungkin itu Mas Adit, kalau evaluasi dari kami. Oke, baik teman-teman milih, ya luar biasa sekali ya. Apa tadi yang kita bicarakan bersama ini sungguh sangat menarik ya, membahas terkait hubungan antara pemilu dan demokrasi, kemudian tantangan ke depannya ya dalam pemilu Indonesia ini, kemudian memang terkait sistem pemiluan terutama itu ya, yang dimana kemarin pun juga dari MK pun sudah memberikan putusan yang dimana itu mungkin harapannya pun juga akan menjadi lebih baik lagi dari pemiluan di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya memang kita ya sebagai masyarakat ya, sebagai warga negara itu memang dalam menunjung tinggi dalam demokrasi itu merupakan suatu hal yang sudah sepantasnya, sudah sewajarnya ya, dimana memang demokrasi ini ketika tidak didukung oleh kita sebagai warga negara, tidak istilahnya tidak berusaha untuk memberikan nilai terhadap pemilu seperti itu misalnya, itu memang sungguh sangat disayangkan. Jadi memang terutama untuk generasi muda ya, itu kalau bisa diharapkan teruslah belajar, teruslah untuk berkritik, teruslah untuk paham lah mengenai apa sih pemilu itu seperti apa, kemudian demokrasi itu seperti apa, karena bagaimanapun memang generasi muda itu sangat diharapkan untuk kedepannya ya, untuk mencapai generasi emas ya, yang dimana itu memang tujuan dari negara kita saat ini. Nah, mungkin ini Mas Yusron, ada nggak yang mungkin Mas Yusron mau sampaikan lagi, yang tegaskan lah terkait sistem demokrasi di Indonesia ini seperti apa? Mungkin ada nggak yang mau tegaskan sebelum kita tutup sesi kali ini? Oke, baik Mas Radit. Kalau soal demokrasi dan pemilu, saya rasa yang perlu digarisbawahi adalah saya kembali lagi mengulang, dan lembaga kami, yayasan kami itu ketika berdiskusi di beberapa daerah itu, kita juga selalu menyampaikan bahwa demokrasi itu tidak hanya berhenti selama 5 menit ketika nyoblos di TPS. Tapi demokrasi itu harus dimaknai secara substansial, pengawalan pemerintah mulai dari awal hingga akhir, sampai dengan pemilihan lagi. Karena berbicara soal prinsip pemilu itu yang pertama kedaulatan rakyat, kedua adalah pemerintahan yang sah, yang ketiga adalah soal pergantian kepemimpinan secara teratur. Artinya, kedaulatan rakyat itu tidak hanya dibatasi dalam pelaksanaan pemilu saja, pada waktu coblosan saja, tidak hanya di situ. Tapi kedaulatan rakyat itu secara substansial itu dilaksanakan secara terus-menerus dalam pengawal pemerintah. Karena apa? Ketika nanti pergantian pemerintah berikutnya di pemilu, momentum pemilu berikutnya, masyarakat sudah punya penilaian tersendiri terhadap calon pemimpinnya. Karena sudah melaksanakan evaluasi dari pengawalan-pengawalan dari awal sampai akhir itu. Kemudian, harapan kami, semua putusan-putusan MK yang menjadi titik terang daripada sistem pemilu di negara kita, ini benar-benar diakomodir oleh anggota Dewan dalam rangka perubahan undang-undang terkait dengan pemilu. Harapan kami itu. Jadi banyak sekali putusan MK yang saya kira sudah sangat progresif, dan ini saya kira harus ditegaskan dalam bentuk revisi undang-undang tentang pemilu. Karena apa? Karena yang namanya pemerintah seperti tadi, tujuannya selalu melanggengkan kekuasaan. Ketika putusan-putusan MK ini dianggap oleh mereka ini nanti menghambat mereka dalam rangka melanggengkan kekuasaan, otomatis akan sangat berkemungkinan tidak diakomodir di dalam undang-undang. Nah, harapan kami ke depan pemerintah harus lebih progresif dalam rangka menangkap hasil putusan-putusan MK dalam merubah undang-undang soal pemilu. Itu aja. Oke, baik teman-teman memilih, luar biasa banget ya, dan sangat menarik terkait apa yang kita bahas di tema kali ini. Tadi dari awalnya terkait nilai-nilai demokrasi, juga hubungan dengan pemilu, kemudian tantangan-tantangan demokrasi dalam penerapannya di pemilu Indonesia ini, kemudian tadi adanya sistem pemilu ya, sistem pemilu Indonesia, dan mungkin juga peran aktif kita ya sebagai masyarakat dalam pemilu ini. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak Mas Yusron selaku narasumber, terima kasih atas waktunya, pandangan dan juga penjelasannya. Oke. Dan semoga teman-teman memilih di diskusi kali ini sangat banyak mengandung edukasi dan juga refleksi ya bagi kita semua masyarakat Indonesia, bahwa memang demokrasi itu hanya dapat menjadi kuat apabila rakyat maupun pemerintahnya juga berpartisipasi, saling melengkapi dan juga saling mendukung, seperti itu. Kemudian teman-teman memilih jangan lupa, satu suara kamu itu sangat berarti untuk masa depan Indonesia ke depannya. Mungkin saya Raditya Diosono selaku host undur diri, pamit. Semoga nanti tunggu untuk edisi-edisi podcast
KPU Blitar selanjutnya di dalam acara Ngobrol Santai berkaitan dengan seputar pemilu, demokrasi, dan pertanyaan masyarakat. Terima kasih.